Suara Hati. Renungan kita hari ini, topik, apa buktinya kita mengasihi Tuhan? Nas renungan kita hari ini, Yohanes 21 ayat 15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudaraku, di saat kita mengasihi seseorang, pasti kita akan membuktikan kalau kita mengasihinya dengan berbagai cara atau tindakan. Pembuktian itu dapat kita lakukan dengan salah satu cara, semisal dengan mengorbankan waktu untuk bertemu atau untuk menolong, atau mengorbankan untuk membelikan makanan atau barang favorit yang kita senangi, atau berbagai macam cara lainnya. Saudaraku, Tuhan Allah kita sangat begitu mengasihi kita. Tuhan Allah membuktikannya kepada kita dengan memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Dan bahkan Ia sukarela mati di atas kayu salib, hanya untuk membela kita yang telah berdosa ini. Sekarang saudaraku, saat kita menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus, apakah yang dapat kita lakukan untuk menyatakan sebagai buktinya? Penegasan mengasihi, Tuhan tunjukkan kepada Simon Petrus, seperti dalam nas hari ini. "Kalau kau mengasihi aku, buktikanlah dan gembalakan domba-dombaku." Itulah permintaan Tuhan Yesus. Pertanyaan Tuhan itu disampaikan sampai 3 kali, hanya untuk menegaskan kepada Simon Petrus. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang yang mengasihi Dia akan menuruti segala perintah-Nya. Yohanes 14 ayat 15. Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang mengasihi Dia harus menurut perintah. Perintah untuk menuruti artinya untuk membuktikan kalau kita mengasihi Tuhan adalah dengan mematuhi dan menaati perintah-perintah-Nya. Setiap perintah Tuhan yang kita patuhi adalah hal-hal yang menyenangkan bagi Tuhan. Bukankah seperti itu yang kita lakukan kepada orang yang kita kasihi? Maka dari itu, Tuhan rindu kepada kita untuk melakukan setiap perintah-Nya di dalam kehidupan kita. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dari kita. Tentu apabila kita dapat melakukan perintah-Nya, maka pasti ada kebaikan bagi hidup kita. Di dalam Yohanes 21 ayat 15-18, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" sebanyak 3 kali. Petrus menjawab pula sebanyak 3 kali bahwa ia mengasihinya. Setiap kali Petrus menjawab bahwa ia mengasihinya, Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah kepada Petrus, yaitu untuk menggembalakan domba-domba, artinya melayani jiwa-jiwa yang perlu ditolong dan dibangunkan keimanannya. Dan Simon Petrus menaati perintah Tuhan Yesus itu, hingga ia dikenal sebagai salah satu rasul yang paling berpengaruh. Setelah Roh Kudus dicurahkan, ia berkhotbah yang membuat 3.000 orang diselamatkan. Simon Petrus sering melayani di luar kota Yerusalem, seperti Lida, Yope, Antiokhia, bahkan sampai ke Roma, di mana menurut sejarah ia dihukum mati di sana dengan cara disalib terbalik. Simon Petrus adalah pribadi yang terbukti mengasihi Tuhan, karena ia telah membuktikan menuruti perintah-Nya. Marilah kita belajar seperti Simon Petrus, yang membuktikan kasih-Nya kepada Tuhan dengan menuruti segala perintah-Nya. Seperti apakah perintah Tuhan itu? Perintah Tuhan dalam Alkitab dapat kita ketahui, selalu berpusat pada kasih, ketaatan dan kekudusan hidup, seperti yang terangkum dalam kitab Keluaran 20. Perintah itu dalam kitab Perjanjian Baru, diperinci dan diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dan mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Dan ini dapat kita lihat dalam kitab Injil Matius 22 ayat 37-40. Kini,
Segala perintah Tuhan itu sudah kita ketahui, ada di dalam Alkitab. Tugas kita adalah melakukan dengan baik dalam hidup kita. Seperti dalam Injil Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Apa buktinya kita mengasihi Tuhan? Yaitu rajinlah membaca Alkitab, merenungkannya, dan melakukan setiap perintahnya yang terdapat di dalam Alkitab. Itulah tandanya kita mengasihinya. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu berdoalah untuk para pensiunan guru, yang sudah memberikan kita pengetahuan. Salam sukacita saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Dari segalanya, indahnya hidup ini bila bersamamu. Aku merasa hidup ini tak tentram, resah hatiku berjalan tanpa Tuhan. Namun Engkau selalu menjagaku. Inilah aku Tuhan, berserah padamu. Arahkanlah jalan hidupku, oh Tuhanku. Penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus. Pakai aku jadi alatmu, oh Tuhanku, yang kuharapkan hidupku ini jadi berarti. Aku merasa hidup ini tak tentram, resah hatiku berjalan tanpa Tuhan. Namun Engkau selalu menjagaku. Inilah aku Tuhan, berserah padamu.